Shalom adik-adik, jumpa lagi kita kebaktian online. Mari kita mulai kebaktian ini. Kalian bisa bangkit berdiri, kita sama-sama akan berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih anugerah-Mu ya Bapa. Pada saat ini kami mau memuji, memuliakan nama Engkau. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memelihara kami sepanjang minggu ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami sebagai ucapan syukur, kami akan memuji, memuliakan nama Engkau. Menyertai setiap kami yang ada di rumah, adik-adik yang ada di rumah, dengan berkat yang dari Engkau. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan kebaktian ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Mari kita akan nyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Kalau kita sudah diberi Tuhan dari pagi sampai sore, dan kita harus mengucap syukur bahwa Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah kami. Amin. Yuk kita bersuka. Diberi Tuhan, hari lepas hari Tuhan akan senantiasa memelihara kita.
kekuatan sampai saat ini. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyi lagu. Kita membuka hati kita biar Tuhan berfirman kepada kita. Dan Tuhan menolong kepada kita supaya kita mengerti akan firman Tuhan. pakai Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi dengan kasih kuasa-Mu, dengan urapan yang dari Engkau. Kami menyerahkan Tuhan,
pemberitaan firman dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Semuanya sehat dan luar biasa tentunya ya. Sudah disiapkan Alkitabnya? Kita mau baca firman Tuhan. Kita buka Mazmur 1 ayat 1. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Nah, tadi kita sudah baca, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Apa artinya adik-adik? Nah, nasihatnya orang fasik ya, berarti kita harus hati-hati kalau kita mendengar dan menuruti ajakan ya. Ajakan mungkin ajakan teman-teman kita ya yang tidak benar ya. Mungkin kita mau ibadah, ini kan online ya. Tapi kita diajak, ayo enggak usah ibadah, kita chattingan aja atau kita mabar aja. Nah, hati-hati dengan kita mendengar dan menuruti yang tidak benar ya, dari teman kita. Ya, kita jadi melupakan ibadah, kita meninggalkan ibadah online yang semestinya hari ini dan jam ini ada ibadah, tapi kita malah pakai HP kita untuk main-main, untuk chattingan, untuk apa aja yang bukan untuk ibadah. Ya, adik-adik. Lalu misalnya sekolah pun online ya kan. Nah, kita mungkin dengar teman-teman kita ya, aku enggak buat PR enggak apa-apa, atau aku enggak belajar enggak apa-apa, kan enggak ada yang tahu, gurunya juga enggak tahu. Nah, kita mendengar itu dan kita melakukan itu. Ya, hati-hati adik-adik kita yang tadinya rajin, pandai, nurut, patuh sama papa mama. Kita mendengar teman kita cerita seperti itu, kita jadi menuruti. Oh iya ya, enggak usah belajar, kan enggak ada yang tahu. Nah, hati-hati adik-adik ya. Tuhan tidak menghendaki hal seperti ini. Ya, Tuhan berpesan jangan berjalan menurut nasihat orang fasik ya. Nasihatnya orang yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan kita turuti. Ya, yang kedua, berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Artinya apa adik-adik? Ya kalau kita terbiasa menuruti hal yang tidak benar, nanti kita bisa diam di situ, yang artinya jadi kebiasaan kita. Yang tadinya kita rajin tadi, karena kita menuruti, oh ya kayak temanku aja tidak apa-apa ya. Lama-lama kita jadi males, jadi kebiasaan kita males ya. Menjadi kebiasaan yang tidak tertib ya. Yang tadinya mesti bangun pagi ya bisa tertib. Ya akhirnya kita menuruti teman-teman yang lain. Oh bangunnya siang tidak pernah belajar, tidak pernah buka bukunya. Kalau ada WA dari guru juga tidak diperhatikan. Wah lama-lama jadi kebiasaan ya. Atau ibadah online seperti ini yang tadinya setiap minggu adik-adik rajin ke gereja ya, tapi online terus jadi enggak kebaktian enggak apa-apa, kan enggak ada yang tahu. Ingat adik-adik, Tuhan tetap melihat, Tuhan tahu, meskipun enggak ada yang tahu, tapi Tuhan menunggu adik-adik semua untuk beribadah ya. Jangan itu dijadikan kebiasaan ya, kita menuruti hal-hal yang enggak benar lalu menjadi kebiasaan ya. Yang berikutnya, berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, pencemooh apa artinya adik-adik? Pencemooh itu ya orang-orang yang sukanya membicarakan orang lain. Membicarakan apa? Membicarakan pastinya kejelekan orang lain dan membanggakan dirinya sendiri ya, dirinya sendiri yang paling baik, orang lain itu jelek ya. Kita hati-hati dalam hal ini. Apa? Mulut kita ya, kita jangan meniru-niru teman-teman kita ya. Kalau kita jarang ketemu sekarang,
mungkin hanya lewat WA, hati-hati. Itu pun kita jangan membicarakan, mengetik ya kejelekan orang lain, oh ya pakai WA kita dan segala macam. Ya tidak boleh adik-adik, karena orang yang pencemooh ini tentunya apa? Selain dia hanya membicarakan kejelekannya orang lain, dia juga pasti pembohong, pemfitnah. Ya, karena untuk bisa membicarakan kejelekan orang lain, dia pasti berbohong supaya menutupi semuanya itu. Ya, jadi kita mesti pakai mulut kita, hati kita untuk berhati-hati. Jangan menjadi pencemooh, jangan jadi seperti pencemooh, orang yang suka menjelekkan orang lain. Ya, Tuhan tidak suka. Ya. Berikutnya ayat yang ketiga, kalau kita tidak melakukan hal-hal yang di atas semua, Tuhan bilang kita berbahagia karena kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bedanya apa adik-adik? Pohon yang di tepi aliran air sama pohon yang tumbuhnya di batu-batu secara tidak sengaja, yang di tanah gersang. Bedanya apa? Tentunya yang di tepi aliran air dia bisa tumbuh subur, lebat buahnya, ya. Tapi yang di tanah yang gersang dia layu sebentar saja dan mati. Ya. Nah kita kalau kita mentaati firman Tuhan, ya, kita seperti pohon tadi yang tumbuh subur, dikatakan buahnya lebat, menghasilkan buah pada musimnya, bahkan daunnya pun tidak layu. Ya, Tuhan menjamin semuanya, ya adik-adik. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah ini janjinya Tuhan. Tuhan itu ingin supaya anak-anaknya berhasil. Kita semua, kalian semua, meskipun kalian masih kecil, Tuhan itu punya rencana. Tuhan ingin kalian itu berhasil. Tuhan ingin memberkati hidupmu, tapi kita mesti jaga hidup kita supaya tadi kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kita jaga hati kita, mulut kita, ya, perbuatan kita supaya tidak melanggar firman Tuhan. Nah adik-adik, firman Tuhan pagi hari ini kita mesti taat. Kita mesti pakai pendengaran kita, jangan nuruti yang berdosa. Ya, pakai mulut kita, jangan buat ngerasani orang lain ya, menjelekkan orang lain. Kita mesti jaga hati kita supaya kelakuan kita yang jelek itu tidak jadi kebiasaan yang buruk. Ya, kalau kita tahu, oh ya aku kok sekarang sudah mulai males ya, kita mesti, oh ya besok pagi aku enggak begini lagi, aku mau rajin lagi supaya jangan jadi kebiasaan yang jelek. Ya adik-adik, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau menjanjikan kepada kami hal-hal yang luar biasa, keberhasilan bagi kami semua anak-anak-Mu. Tuhan ajari kami untuk menghargai perkataanmu, menghargai janji Tuhan dengan kami mentaati firman-Mu. Lebih mendengarkan firman Tuhan daripada teman-teman kami, lebih dari siapapun juga. Tuhan biar kami taat kepada Tuhan, mengasihi Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua, memberkati orang tua kami, jagai kami dengan kesehatan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati juga sekolah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. You're good to me.